terima kasih moderator. Singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Saya cuma coba menanggapi ada 3 ya sisi kegelapan yang hari ini kita diskusikan. Pertama, mengenai perlu tidaknya kita adili Jokowi, dan kita sepakat semua di ruangan ini dari seluruh pembicara dan teman-teman mahasiswa bahwa tidak ada kata lain Jokowi harus diadili. Kemudian apakah memang secara hukum Pak Jokowi itu pantas dan sudah bisa diadili? Saya sendiri sudah memeriksa beberapa perkaranya, makanya kemarin kita sudah sampaikan sama Pak Yasin sebelum PIK. Itu kalau kita lihat, kita coba telaah kasus-kasusnya, Jokowi sudah sangat layak. Sekali lagi, Jokowi sudah sangat layak untuk diajukan ke persidangan. Ya, 1. Kemudian yang kedua, Mbak Oki tadi cukup menggetarkan kita revolusi Fufu Fafa. Apa maksud revolusi Fufu Fafa? Terkandung di dalamnya bahwa seperti yang disampaikan Roy Suryo, semua perilaku ya, yang dilakukan Gibran itu adalah masuk kategori perbuatan tercela sebenarnya. Dan ini salah satu indikator untuk bisa memaksulkan wakil presiden. Karena kalau kita memakai indikator pelanggaran hukum, maka itu akan sulit kita buktikan pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran. Tapi ada satu jalan yang paling pintas yang kita bisa tempuh untuk memaksulkan Gibran adalah perbuatan tercela. Salah satu indikator perbuatan tercela seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo ya. Perilaku yang amoral itu perbuatan tercela sebenarnya. Sehingga secara hukum Gibran itu sudah patut dan layak untuk dimaksulkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memaksulkan? Ini panjang perjalanannya. Tapi saya pikir ini tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Kita masih ingat tahun 98 ketika Soeharto begitu kuat, kita selalu bilang, bisa nggak ya Soeharto itu dijatuhkan, diturunkan, padahal dia memegang semua kendali-kendali kekuasaan, termasuk TNI pada saat itu. Tapi karena ada desakan yang kuat, ada sebuah revolusi, ya, Mbak Oki tadi sudah menawarkan, ada sebuah revolusi yang kuat, konsolidasi, dan itu terus-menerus dilakukan tanpa henti-hentinya. Saya yakin kita bisa mendorong DPR untuk melakukan pemaksulan terhadap Gibran. Dan itu sudah terjadi di negara tetangga kita di Filipina. Jadi mudah-mudahan di Filipina itu menginspirasi bagi kita semua bahwa akan menyusul kita yang akan memaksulkan Gibran. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya energi masih kuat untuk terus-menerus mendorong ya agar supaya DPR bisa berubah dan mau menyadarkan dirinya kembali bahwa ada persoalan yang serius. Persoalan yang serius itu adalah ada perbuatan tercela yang dilakukan wakil presiden yang tidak bisa ditolerir secara moral. Dan oleh karena itu dia layak untuk dimaksulkan. Itu 2. Dan yang ketiga, menarik tadi apa yang disampaikan teman kita mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa. Ada ketakutan yang saya tangkap, ada ketakutan di pemerintahan rejim Prabowo ini kembalinya dui fungsi ABRI. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kalau saya lihat, bukan dui fungsi TNI yang sekarang kita harus khawatirkan. Kalau Anda nanti boleh googling, ada sebuah riset, ya, disertasi dari Jacqueline Baker, yaitu judulnya The Rise of Polri. Di London School Economic itu dia menjelaskan ya hasil penelitiannya bahwa yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir ya menjadi kebarak kembali dan dui fungsi TNI ini kita cabut, tapi justru yang terjadi sekarang adalah the rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi dui fungsi TNI dan itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Bayangkan, polisi itu ada di mana-mana. Di seluruh jabatan-jabatan sipil itu ada polisi. Bahkan jabatan-jabatan sosial itu juga ada polisi. Hampir di seluruh kementerian itu irjennya polisi. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Baker itu menjadi kenyataan. Bahwa kalau kita tidak waspada, maka sebenarnya yang akan terjadi bukan dui fungsi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Parcok. Partai Coklat yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Oleh karena itu sekali lagi
Untuk menutup forum ini, sekali lagi saya ingin kembali mengetuk kesadaran kita. Saya meminjam istilahnya Mbak Oki, mengetuk kesadaran kita agar supaya kita tetap tersadar ya. Kita tidak terhipnotis ya, tidak terlalu lama melamun dan berdiam diri melihat kenyataan yang begitu pahit di depan kita. Marilah kita bangkit kembali bersama dengan bergandengan tangan, menerangkan kembali Indonesia yang begitu gelap agar dia tidak gelap gulita, dan itu ada di tangan kita semua. Tinggal pilihan apakah kita mau melakukan atau tidak. Dan alhamdulillah di kampus ini saya pikir ini menjadi momen bahwa kita akan melakukan sesuatu yang mungkin seperti tadi yang disampaikan Mbak Oki, sebuah sebuah people power, sebuah revolusi. Jadi ketika kita menggunakan kata revolusi, kita nggak usah terlalu khawatir lah bahwa revolusi itu harus berdarah-darah. Banyak di negara-negara itu ada contoh revolusi yang tidak harus berdarah, tapi berhasil menumbangkan pemerintahan yang zalim, berhasil melakukan sebuah perubahan yang besar, perubahan yang fundamental yang mengarah kepada perbaikan di sebuah negara. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.